Ya, selamat pagi saudara pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya pengen berbagi sedikit ya lalui forum silaturahmi dakwah siraman rohani Assalam hari ini di hari terakhir bulan Juli 2024, Rabu 31 hari bulan Juli 2024 ya. Dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 200, ayat salah satu ayat dalam Quran surah Al-A'raf, di situ disebutkan bahwa ketika diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran, maka diamlah dan dengarlah dengan saksama. Kadang-kadang kita pemirsa, ketika orang sedang membaca ayat-ayat kalamullah fil Qur'anil Karim, kadang-kadang orang nih banyak sibuk sana sini, bicara sana sini apa segala macam gitu loh ya. Padahal dalilnya jelas mengatakan bahwa ketika kita diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran, diperdengarkan kalam Allah, maka diamlah dan dengarkan dengan seksama. Maka ketika kita mendengar orang sedang membaca ayat Al-Quran, sedang memusabakahkan ayat-ayat Al-Quran, memusabakahkan kalamullah, maka diam dan dengarkan. Wajib hukumnya kita mendengarkan, karena Al-Quran itu berisi kalam Allah yang berlaku untuk kita sepanjang masa. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang mengatakan, maka Al-Quran itu bisa dibilang apa? Kitab suci yang sangat-sangat sempurna, penyempurna dari kitab-kitab suci sebelumnya yang tidak selesai tertulisnya. Kalaupun tertulis, itu pun dilanjutkan dengan tulisan-tulisan buatan manusia. Itu. Makanya ketika bentar ya. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Jadi apa? Ya apa ya kalau boleh saya bilang, ya kita ini mengimani kitab suci, mengikuti kitab suci yang sangat amat sempurna gitu loh. Dan tidak bisa dibandingkan dan tiada tara dibandingkan dengan kitab suci dan buku manapun. Ya, Al-Quran itu sudah sangat sempurna. Al-Quran memang banyak mendatangkan ilmu pengetahuan, sumber dari semua ilmu pengetahuan. Ya, sumber dari seluruh ilmu pengetahuan, walaupun Al-Quran itu
bukanlah sebuah buku ilmu pengetahuan. Al-Quran itu kaya akan cerita-cerita sejarah, terutama kisah para nabi dan rasul. Walaupun Al-Quran juga bukan sebuah buku sejarah dan bukan sebuah buku sejarah para nabi dan rasul. Al-Quran memiliki tingkat kesusastraan yang indah, walaupun Al-Quran itu bukan sebuah karya sastra. Jadi Al-Quran itu sudah sangat-sangat sempurna, apalagi harus diragukan dari Al-Quran. Makanya kalau orang ketika salah mengartikan Al-Quran, salah mentafsir Quran, salah menyimpulkan 6.000-an lebih ayat-ayat di dalam Al-Quran itu, maka yang terjadi adalah apa? Penghujatan terhadap Al-Quran. Kalau nggak penghujatan kepada Al-Quran, ujung-ujungnya apa? Murtad. Kenapa? Karena salah tafsir, salah mengartikan. Kenapa? Saking awamnya, mau aja dikibul-kibulin, mau aja ditipu-tipu, akhirnya apa? Murtad, rugi. Ya, murtad itu rugi, teman-teman. Rugi sendiri kok. Saya pernah ada di posisi itu dan beberapa kawan saya pun murtad dan rugi dia. Rata-rata kan orang yang dulunya Islam lalu kemudian murtad itu kan cuma gara-gara menginginkan kesenangan dunia. Ya, menginginkan kesenangan dunia yang hanya sesaat. Gitu loh. Al-Quran menegaskan kembali apa yang dikatakan oleh Nabiullah Isa ibnu Maryam alaihissalam di dalam perjanjian lama atau Old Testament yang ada dalam Tanakh, Nevi'im, Ketuchim yang asli. Ya, Nabi Isa ibnu Maryam alaihissalam mengatakan tidak boleh umat atau pengikutnya memakan khinzir atau daging babi. Itu ditegaskan kembali oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditegaskan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Nabiullah Isa ibnu Maryam alaihissalam memerintahkan umatnya untuk berkatin, berkhitan, bersunat bagi yang laki-laki. Ditegaskan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran. Dan ditegaskan lagi oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi apa yang dikatakan oleh diajarkan oleh para nabi-nabi sebelumnya ditegaskan lagi oleh Nabi Muhammad SAW dan ditegaskan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi buat saya teramat salah gitu loh kalau kita mengatakan, oh di agama saya boleh makan daging babi. Ya, itu bukan mengikut agama Allah, bukan mengikut agama para nabi ya. Ya bebas-bebas saja, itu kan ajaran bikinan manusia. Ya kan, ajaran bikinan orang. Ajaran bikinan orang, agama bikinan orang ya semaunya sendiri. Makanya kenapa kok tiba-tiba bisa ketemu ayat-ayat tentang persundalan, tentang prostitusi, tentang maling, tentang pencabulan, tentang pelecehan seksual, tentang perselingkuhan, tentang pornografi dan sebagainya. Bahkan penulis
yang dianggap kitab sucinya itu dikatain buta huruf, gak sekolah, tidak terpelajar, tidak terdidik dan sebagainya. Kok ada itu? Di Al-Quran tidak ada makian seperti itu. Kalau ada yang mengatakan, Pak, di Al-Quran itu ada Pak ayat perang. Ya kan saya sudah bilang, Islam itu antara perang dan damai. Ada posisi di antara perang dan damai. Ada dua-duanya. Itu asbabun nuzul ayat-ayat Al-Quran yang tentang perang itu ya turunnya pas lagi perang. Good morning. Ya, saya selesai ya. Selesai ya Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Nah, asbabun nuzul dari sekian ayat Al-Quran yang turun pada masa perang itu, yaitu tentang perang bunuh. Ya, di dalam Islam pun perang, kalau lagi perang ya perang, bunuh-bunuhan adalah hal biasa itu. Coba kalau dalam keadaan damai, ayat-ayat Al-Quran tentang perang itu nggak berlaku, kecuali kalau memang orang itu sengaja dengan nawaitunya memang ingin memerangi agama Allah yang satu ini. Memang dengan sengaja, memang mengajak perang, memusuhi agama Allah, agama para nabi yang bernama Islam ini. Nah, itu mereka disebut golongan harbi. Golongan harbi artinya apa? Orang-orang kafir, orang-orang yang ya di luar mengikut. Gua kaget loh, gue pikir hantu, gue pikir apa, orang-orang kafir, orang-orang di luar agama Allah ini yang memang ngajak perang, ngajak ribut kepada orang-orang agama Allah ini, maka mereka wajib diperangi. Dibunuh pun nggak apa-apa gitu loh. Tapi lihat kembali aturan undang-undang di negara yang bersangkutan. Kalau di Indonesia ini memang lebih baik diarahkan ke proses hukum, karena memang itu juga perintah Al-Quran bahwa kita harus berlaku adil kepada mereka yang menganut agama Allah, mereka yang mengikut agama Allah, dan mereka yang di luar agama Allah. Memang kita harus bersikap dan berperilaku adil, dan sangat haram hukumnya bagi kita untuk bersikap tidak adil kepada kedua belah pihak. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.